Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Kali ini kita akan belajar bab yang keempat, yaitu gerak dan gaya. Bagian yang pertama yaitu gerak benda. Tujuan pembelajarannya yaitu pelajar dapat memahami konsep perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Coba perhatikan gambar. Bagaimana cara kalian datang ke sekolah? Apakah mengendarai mobil? Atau mengendarai sepeda motor, atau dengan berjalan kaki? Tahukah kalian berapa jarak dari rumah ke sekolah? Atau tahukah kalian berapa waktu yang dibutuhkan ketika kalian berangkat dari rumah ke sekolah? Atau ketika kalian melangkah menuju depan papan tulis, berapa langkah yang dibutuhkan, berapa waktu yang diperlukan? Ketika kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolah atau berpindah posisi dari tempat duduk ke depan papan tulis, kalian dikatakan telah bergerak. Jadi, apa sesungguhnya gerak itu? Gerak adalah perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar atau parabola, ataupun tidak beraturan. Benda yang bergerak melintasi lintasan yang lurus akan melibatkan jarak, waktu, dan kecepatan. Sekarang kita bahas yang pertama, perpindahan dan jarak tempuh benda. Perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda, atau perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Sedangkan jarak tempuh merupakan jumlah lintasan yang ditempuh. Kita ambil contoh, misalkan jarak dari rumah ke sekolah ini 100 meter. Nah, posisi rumah ini disebut sebagai posisi awal ya, X0, dan posisi sekolah ini disebut posisi akhir XT. Maka untuk perpindahan itu dapat dituliskan rumusnya delta X sama dengan XT min X0. XT-nya itu adalah posisi akhir, X0 adalah posisi awal. Jadi pada contoh ini maka perpindahannya adalah XT dikurang X0, yaitu 100 kurang 0 sama dengan 100 ya, karena posisi awalnya ini adalah X0-nya adalah 0 dan jarak tempuhnya adalah 100 ya, dari 0 ke 100 maka jarak tempuhnya adalah 100. Sekarang kita lihat contoh yang kedua ya, masih sama contohnya dari rumah ke sekolah ini jaraknya 100 meter ya. Tapi pada saat tiba di sekolah, tiba-tiba kalian merasakan sakit perut. Kemudian kalian pulang lagi ke rumah. Jika kalian kembali ke posisi semula saat kalian mulai bergerak tadi, maka kalian tidak melakukan perpindahan. Artinya perpindahannya sama dengan 0. Jadi ketika posisi awal kalian berangkat X0 dari rumah sampai ke sekolah, balik lagi ya ke rumah, maka ini ketika kalian balik ke rumah ini disebut XT ya. XT-nya ini juga 0 ya. Jadi
kalian dikatakan tidak melakukan perpindahan pada contoh ini. Tetapi nilai jarak tempuhnya tidak 0 ya. Nilai jarak tempuhnya adalah 200. Kenapa? Karena jarak tempuh ini adalah jumlah lintasan secara keseluruhan. Jadi pertama 100 dari rumah ke sekolah, kemudian dari sekolah ke rumah 100 lagi. Jadi 100 tambah 100 sama dengan 200. Yang kedua, gerak semu. Gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam, namun teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Contohnya ketika kalian berada dalam mobil yang sedang melaju di jalan raya. Selama kalian berada di dalam mobil, kalian melintasi pohon yang sedang diam di tepi jalan raya. Tetapi kalian melihat bahwa seolah-olah pohon sedang bergerak terhadap kalian. Padahal kalian bersama mobil lah yang sedang bergerak terhadap pohon. Ini yang dimaksud dengan gerak semu. Yang ketiga, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah jarak ditempuh dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah. Kelajuan termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai besar dan satuan. Sedangkan kecepatan adalah besarnya perpindahan persatuan waktu. Kecepatan adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai besar dan satuan, dan juga harus dinyatakan arah kemana benda tersebut bergerak. Jadi kelajuan mengukur jarak tempuh, sedangkan kecepatan mengukur perpindahan gerak benda tiap satuan waktu. Untuk kelajuan dapat ditulis dalam persamaan V dengan S per T, mana V sama dengan kelajuan, satuannya meter per sekon, S adalah jarak tempuh, satuannya meter, dan T waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Sedangkan untuk kecepatan dapat ditulis dalam persamaan V sama dengan delta X per T. V-nya adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Delta X adalah perpindahan, satuannya meter. Dan T adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Kita lihat contoh soal. Jika kita melangkah ke kanan sejauh 100 meter, kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter, ditempuh dalam waktu 25 sekon. Pertanyaannya, yang A, berapakah total jarak tempuh yang kita lakukan? B, berapakah perpindahan yang terjadi? C, berapakah kelajuan kita melangkah? Dan D, berapakah kecepatan kita melangkah? Baik, kita lihat jawabannya. Yang pertama kita tulis dulu, diketahui ya. Awal kita melangkah kita sebut XO ya. Kita melangkah ke kanan sejauh 100 meter, kemudian balik lagi melangkah ke kiri sejauh 50 meter. Akhir dari langkah kita ini kita sebut XT ya. Langkah kita bergerak ke kanan kemudian balik ke kiri lagi, membutuhkan waktu selama 25 sekon. Kita sebut T ya. Yang ditanya adalah yang A, jarak tempuh, B, perpindahan, C, kelajuan, dan D, kecepatan. Kita jawab yang pertama, jarak tempuh. Nah, jarak tempuh ini adalah tadi yang pertama dia melangkah sejauh 100 meter. Kita sebut S1 ya. Kemudian dia melangkah lagi balik ke kiri ya, kita sebut S2 sejauh 50 meter. Maka jarak tempuhnya adalah dijumlahkan ya.
seluruh langkah yang kita lakukan, yaitu S1 ditambah S2. 100 ditambah 50 sama dengan 150 meter. Sedangkan untuk perpindahannya delta X itu adalah XT dikurang X0 ya. XT-nya adalah 50 ya. Kemudian X0-nya adalah 0. Maka XT-nya adalah 50 kurang 0 sama dengan 50 meter ya. Kemudian untuk kelajuannya V sama dengan S per T. S-nya 150, T-nya 25 sekon. Ini ya. Jadi 150 dibagi 25 sama dengan 6 meter per sekon. Untuk kecepatannya V sama dengan delta X per T. Delta X-nya adalah 50, kemudian T-nya 25. Hasilnya 2 meter per sekon. Yang keempat, percepatan. Coba perhatikan gambar mobil ini. Pada saat lampunya hijau, yang tadinya dia mobil itu posisinya berhenti, dia akan bergerak ya dengan kecepatan makin lama makin besar. Kemudian ketika dia mendapatkan lampu merah ya, yang tadinya cepat ya, kecepatan awalnya, kemudian dia berhenti ya, sehingga mobil ini kecepatannya diperlambat. Nah, jadi dari gambar ini simpulkan bahwa kecepatan mobil itu berubah-ubah tiap waktu ya. Kadang dia cepat ya, kadang dia lambat. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Dan percepatan dapat dituliskan dengan persamaan A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per waktu akhir dikurang waktu awal. Untuk gerak dipercepat peraturan, nilai A positif, nilai percepatannya positif. Kenapa? Karena kecepatan akhirnya lebih besar daripada kecepatan awal. Sedangkan untuk gerak diperlambat di peraturan, nilai A-nya, nilai percepatannya ini akan negatif. Kenapa? Karena nilai kecepatan akhirnya lebih kecil daripada kecepatan awal. Kita lihat contoh, pada saat mendekati lampu merah, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon. Berapakah perlambatan mobil tersebut? Ya, diketahui kecepatan awal V0 72 km per jam atau 20 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya 2Vt sama dengan 0 km per jam atau 0 meter per sekon. Dan waktunya T ya sama dengan 5 sekon. Yang ditanya A. Jawab A sama dengan Vt min V0 per T. V0 nya 0, V0 nya 20 ya, 0 dikurang 20 min 20 dibagi 5 hasilnya min 4 meter per sekon kuadrat ya. Jadi perlambatan mobil tersebut adalah 4 meter per sekon kuadrat ya. Baiklah, untuk mengetahui berapa persen kalian memahami bahasan tentang gerak benda ini, silakan kerjakan latihannya di buku latihan. Demikian penjelasan tentang gerak benda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.